Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini saya akan membahas tentang kuliah online atau kelas online atau kelas daring kalau di dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi ceritanya sekarang ini ada banyak harapan untuk kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, jadi bagaimana yang saya lakukan? Banyak orang yang mengetahui saya bahwa saya sudah banyak memberikan pelajaran secara online, kelas secara online, udah saya nggak tahu dari tahun kapan gitu ya. Nah, pertanyaan yang paling utama seringkali itu adalah bagaimana setup atau alat-alat yang saya gunakan ya. Itu yang akan kita bahas. Ntar ya, kita mulai satu-satu dulu. Pertama yang kita akan gunakan adalah komputer. Saya yakin semua orang atau Anda sudah memiliki komputer. Nah, komputer tentu saja ada berbagai sistem operasinya. Kebetulan di sini saya menggunakan sistem operasi Mac OS, di sini menggunakan sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi ini sudah cukup untuk membuat kelas secara online. Yang dibutuhkan lagi apa? Tentu saja kalau kita ingin mengajarkannya secara online real time, maka biasanya dibutuhkan lagi adalah kamera. Umumnya sekarang komputer-komputer sudah memiliki kamera. Ini komputer Mac saya sudah ada kameranya. Jadi kalau kita lihat, kalau ini menggunakan aplikasi FaceTime gitu ya. Ini sudah ada sudah ada aplikasinya gitu ya. Aplikasi FaceTime sudah bisa baca videonya. Nah, kalau yang di sini juga sama ya di sisinya. Tapi kalau di sini kameranya ini bukan bawaan dari komputernya, jadi saya terpaksa beli waktu itu. Nah, yang ini kameranya tuh bentuknya seperti ini. Nah, saya dekatkan aja ya. Mereknya ada macam-macam. Kebetulan yang ini Logitech itu. Harganya juga macam-macam. Setahu saya mulai dari 100 ribuan juga ada gitu ya. Ini seingat saya 200 ribuan atau 300 ribuan. Kualitasnya luar biasa bagus. Jadi di sini sudah ada kamera dan juga sudah ada mikrofonnya. Ini yang biasanya saya gunakan untuk mengajar kelas online. Jadi saya letakkan di sini ya. Maaf, ini terputus ya. Jadi ini saya gunakan untuk mengajar online menggunakan kamera itu. Nah, akhir-akhir ini saya menggunakan kamera laptop karena saya sering di jalan gitu ya, sehingga laptop ini yang saya gunakan untuk memberikan materi presentasi. Berikutnya soal itu ya, jadi ini setupnya itu. Jadi saya bisa bicara langsung dengan mahasiswa. Nah, aplikasi yang saya gunakan ada macam-macam. Aplikasinya ada orang-orang yang menggunakan Learning Management System LMS, ada macam-macam. Akhir-akhir ini sudah hampir setahun saya menggunakan aplikasi dari Big Blue Button. Nanti saya sertakan URL-nya di bawahnya. Big Blue Button itu berbasis web dan menariknya dia cukup bagus. Dia bisa langsung mengenali semua perangkat-perangkat saya, bisa digunakan berinteraksi. Kelas saya yang terakhir ini sekitar 40 atau 50 orang, mereka bisa berinteraksi dengan baik. Mereka bisa berada di kelas, kemudian setahu saya ada kelas yang disediakan, kemudian ada proyektor sehingga suara dan speaker suara saya dan ini bisa dilihat di kelas. Tapi ada juga yang mengikutinya dengan menggunakan notebook dan handphone. Jadi mereka juga bisa mengikutinya secara online. Materi misalnya saya mempunyai materi presentasi, tugas dan lain sebagainya. Ada berbagai cara juga untuk meletakkannya. Kalau saya akhir-akhir ini saya menggunakan Trello. Sebetulnya Trello itu tidak digunakan untuk kelas ya. Jadi dia untuk biasanya pengembangan software atau project management lah lebih ininya ya. Lebih cocoknya gitu. Tapi ini juga saya gunakan untuk kelas sudah bertahun-tahun, lumayan bagus ya. Trello.com itu menyediakan tempat. Nah, kita bisa mengundang siswa kita di kelas itu. Kita bisa membuat board dan bisa meletakkan materi-materi presentasi kita di dalam itu gitu ya. Dan tugas-tugas juga bisa kita letakkan di dalam itu. Ada juga yang sempat saya gunakan Google Classroom juga sempat saya gunakan.
tapi kurang intensif saya menggunakannya karena saya lebih banyak di jalan. Jadi saya lebih banyak langsung menggunakan tadi big blue button, kemudian saya gunakan Trello untuk menyimpan berkas-berkasnya. Nah, menariknya mengajar di rumah itu sebetulnya kita bisa santai ya. Banyak orang yang mungkin tegang malah ngajar di rumah. Kalau saya tidak, karena santai. Kebetulan memang ada ruangan saya untuk ini mengajar, dan saya bisa berpakaian juga santai, meskipun biasanya kalau ngajar saya agak sedikit lebih formal, ada pakai baju segala macam. Kalau ini saya bisa pakai kaosan, bisa pakai sarungan juga gitu ya. Inilah kalau saya mengajar gitu ya, jadi bisa santai itu. Yang penting materi kuliah atau materi pelajaran bisa diberikan dengan baik, mahasiswa dapat memahami atau siswa dapat memahami, dan silahkan dicoba. Siapa tahu cara pendekatan saya ini cocok dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo.